Cakrawala Pengetahuan Dasar, menyibak rahasia hutan. Hai, selamat datang di buku Menyibak Rahasia Hutan. Di buku ini, kamu akan menemukan berbagai jenis binatang dan tumbuhan. Mari kita jelajahi bersama. Ada berapa itik di halaman 2-3? Ada berapa burung di halaman 4-5? Ada berapa angsa di halaman 14-15? Ada berapa tupai di halaman 16-17? Temukan tombol ungu untuk mengetahui jawabannya. Ayo kita cari bersama. Keajaiban hutan. Di setiap hutan, dari puncak pohon hingga tepi sungai, semua binatang menyambut datangnya musim semi. Anak burung mencicit di sarangnya, kura-kura berjemur di panas matahari, berang-berang menggerogoti batang kayu, dan 4 ekor anak itik berjalan tertatih-tatih menuju air untuk belajar berenang. Tiba-tiba terdengar bunyi berderak. "Apa itu?" bisik rusa kecil. Induknya tersenyum. "Sepertinya kamu akan mendapat teman baru." Ada 7 itik. Rusa kecil dan itik kecil menjadi sahabat karib. Tabiat mereka berbeda. Rusa kecil pemalu dan si itik kecil pemberani. Tetapi keduanya sangat ingin tahu rahasia hutan. "Awas, ada burung jatuh!" teriak itik kecil sambil berusaha menolong. Rusa kecil menahan napas. Dari sungai, induk itik kecil memanggil. "Ayo, cepat nak, jangan sampai tertinggal." Bagaimana kita dapat menolong burung itu? Sebaiknya biarkan saja. Anak burung sering jatuh ke tanah ketika belajar terbang. Di tanah, ia berlatih dengan mengepakkan sayap sambil melompat. Mengapa bunga sangat indah? Ada 4 burung.
untuk menarik serangga yang menebarkan serbuk sari ke beberapa kuntung bunga. Serbuk sari adalah serbuk kuning di dalam bunga. Kalau ditaburkan, serbuk ini menyebabkan tumbuhnya biji baru. Mengapa daun berwarna hijau? Daun mengandung klorofil, zat hijau yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi makanan bagi pohon. Mengapa pohon memerlukan akar? Agar batang pohon tetap tegak. Akar bertugas mengambil air dari tanah untuk seluruh tumbuhan. Pohon ek yang besar dapat mengangkut air 7 bak mandi penuh setiap hari. Di mana anak kelinci tinggal? Induk kelinci menggali liang di dalam tanah serta memberi alas rumput dan bulunya sendiri agar anak yang baru lahir tetap hangat. Ayo, cepat nak, jangan sampai tertinggal. Pada musim panas, suasana siang hari di kolam terasa lesu. Itik kecil senang menyelam untuk mencari tumbuhan air yang lezat. Sedangkan rusa kecil minum air yang sejuk. Ayo berenang, ajak itik kecil. Pemandangan di dalam air menakjubkan. Ketika itik kecil asik berkecipak, rusa kecil melihat bayangan aneh di dalam air. Bayangan itu bergerak mendekati mereka. Awas! Teriaknya. Cepat keluar! Kura-kura pemagut itu akan menangkapmu. Apa beda kodok dan katak? Kulit katak berbintil kering, hidupnya di darat. Kodok berkulit licin, basah, dan hidup di air. Kodok meloncat lebih jauh. Kemana burung ini terbang? Raja udang ini terbang menuju sarang yang dibangun dengan menggali liang pada bantaran kolam. Di ujung liang itulah ia bertelur. Awas, cepat keluar. Kura-kura pemagut itu akan menangkapmu. Mengapa ia disebut Raja Udang? Dari dahan di atas air, burung yang pandai menyelam ini terjun ke air untuk menangkap udang atau ikan dengan paruhnya.
Bagaimana serangga ini berjalan di atas air? Rambut pada kaki Anggang-Anggang menolak air. Siapa yang tinggal di kolam? Ikan 9 mencari makan dengan misainya. Kumbang penyelam menyimpan udara di bawah sayap seperti penyelam membawa oksigen. Kura-kura pemanggut menangkap burung, serangga, dan ikan. Rahangnya kuat. Ikan insang biru menggali sarang dangkal di dasar kolam untuk bertelur. Bia-bia dan teratai mempunyai sulur panjang hingga mencapai dasar kolam. Akarnya tertanam di tanah berlumpur. Itik kecil luput dari tangkapan kura-kura. Tetapi pada akhir musim panas datang badai besar. Induk rusa mengangkat ekor sebagai tanda bahaya. Induk itik membawa anaknya yang lain ke tempat aman. Hanya itik kecil yang tidak menghiraukan bahaya. Apa itu kilat dan guntur? Kilat atau petir adalah bunga api raksasa yang membelah awan saat badai. Guntur adalah bunyi gemuruh akibat ledakan petir. Hujan turun sangat deras. Sewaktu rusa kecil berlari, ia tidak melihat sahabatnya. Induk itik memanggil di sela bunyi angin. "Kuak, kuak, itik kecil, di mana kamu?" Namun, ia terlambat. Si itik kecil hanyut terbawa arus sungai yang deras. Kecil, coba raihlah tali yang di depan. Benarkah lumba-lumba saling bercakap-cakap? Lumba-lumba berkomunikasi dengan bahasa khusus berupa bunyi cericit dan siulan yang keluar dari lubang napasnya.
Apa itu pelangi? Jika cahaya matahari mengenai titik-titik air di langit setelah hujan, sinarnya akan terurai menjadi 7 warna pelangi. Apa itu bukit pasir? Angin laut menyebabkan pasir tertimbun membentuk bukit atau gundukan. Rumput di pantai menahan bukit pasir itu tetap pada tempatnya. Mengapa ada banyak pasir di pantai? Ombak menghantam pantai selama jutaan tahun dan menghancurkan bebatuan menjadi kerikil yang kelak hancur menjadi butiran pasir. Mengapa ada banyak cangkang di pantai? Dahulu, cangkang itu rumah berbagai macam makhluk laut. Ketika terdampar di pantai, binatang yang ada di dalamnya menjadi kering karena terik matahari. Apakah teritik itu makhluk hidup? Meski tampak seperti kerikil pada batu, teritik itu hidup. Bila pasang naik, binatang ini membuka dan menangkap makanan dengan lengan yang mirip bulu. Di mana aku? Tanya itik kecil sambil mengibaskan bulunya untuk mengeringkan air hujan. Semua kelihatan asing. Bukit pasir di tepi pantai, ikan besar di dalam air. Belum pernah aku lihat kolam sebesar ini, katanya merenung. Ya ampun, Seru seekor camar sambil melihat ke bawah dari tempatnya berdiri. ini namanya samudra. Yang tampak di antara ombak itu lumba-lumba. Dan kamu berdiri di pantai berpasir. Apalagi yang ingin kamu ketahui? Siapa yang hidup di pantai? Bintang laut berjalan dengan ratusan kaki kecil di bawah kelima lengannya. Siput mempunyai mata di ujung antenanya. Tiram meliang dengan kaki yang berotot kuat. Tiram bernapas dengan menyedot air melalui sifon semacam sedotan. Mimi atau belangkas mempunyai 5 pasang kaki tersembunyi di bawah cangkangnya. Musim panas berlalu. Musim gugur datang. Siang menjadi singkat, sedangkan malam terasa kering dan dingin. Aku rindu pada rusa kecil, desah itik kecil. Ombak memecah di pantai, matahari terbenam di cakrawala, dan bintang bermunculan di langit. Hai bintang terang, bisiknya sambil menggigil. Apakah ia baik-baik saja malam ini? Mengapa bintang berkelip? Bintang sangatlah jauh.
sehingga cahayanya seperti titik kecil yang bersinar. Gerakan udara membuat cahaya itu seperti bergoyang atau berkelip-kelip. Apa itu bintang jatuh? Bintang jatuh atau meteor sebenarnya bukan bintang, tapi bongkahan batu dari antariksa. Batu itu memanas dan terbakar ketika melintasi langit malam. Apa itu cahaya bulan? Bulan terkena cahaya matahari, lalu cahaya itu terpantul ke bumi. Bulan tampak bersinar, tetapi yang kita lihat sebenarnya adalah pantulan cahaya matahari. Ketika malam tiba, rusa kecil dikelilingi aneka macam suara. Serigala melolong menatap bulan. Burung hantu mengintai dari tempatnya bertengger. Tikus ladang menyusup di dedaunan. "Hai bintang terang," bisiknya. "Bantu aku menemukan itik kecil malam ini." Bagaimana cara jangkrik mengerik? Sayapnya saling bergesekan dan timbul bunyi berkerik-kerik. Hari-hari cerah musim gugur pun berlalu. Rusa kecil belum menemukan sahabatnya. Ia melihat kawanan angsa di langit dan bebek di kolam. Tetapi itik kecil tidak juga kelihatan. Karena tergiur sekeranjang apel, ia ingin mengambil sebuah. Tiba-tiba, seekor anjing koli berlari ke arahnya sambil menyalang. Secepat kilat rusa kecil melompati pagar, masuk kebun labu, dan lari menghindar. Mengapa pada musim dingin angsa terbang ke selatan? Angsa terbang jauh untuk mencari lebih banyak makanan dan udara yang lebih hangat. Perpindahan tiap tahun ini disebut migrasi. Ada 7 angsa. Mengapa jagung mempunyai banyak butiran? Butiran itu biji. Pohon jagung setinggi 1,5 meter tumbuh dari sebutir jagung yang kecil. Bagaimana cara mengetahui umur pohon? Dengan menghitung jumlah lingkaran di batang.
Karena setiap tahun bertambah satu lingkaran, maka tiap lingkaran sama dengan 1 tahun. Bagaimana apel tumbuh? Setelah putik bunga diserbuki, daun bunganya jatuh dan terbentuklah biji. Buah apel tumbuh di seputar biji itu untuk melindunginya. Mengapa bunga randak tapak putih berbulu? Bulatan lembut itu kumpulan biji. Biji terbawa angin ke tanah baru dan tumbuh. Daun-daun berguguran ditiup angin, pertanda musim dingin akan tiba. Itik kecil mengenakan bulu baru. Ia melihat kawanan rusa di tepi sungai. "Hai rusa kecil!" teriaknya. Ia pun terbang dan mendarat tepat di depan hidung seekor rusa muda. "Bukan, kau bukan dia," keluhnya. Seandainya itik kecil mencari di rumputan di dekat situ, tentu dilihatnya rusa kecil sedang tidur untuk melewatkan siang yang dingin. Ada 4 tupai. Biji ek itu menumbuhkan akar, bertunas, tumbuh menjadi semayan, dan menjadi pohon. Bagaimana cara itik terbang? Itik mengepakkan sayap kuat-kuat untuk naik ke udara. Dan memakai sayap serta kaki berselaput untuk mengerem ketika mendarat di air. Di mana tupai menyimpan kenari? Di sarang tertutup yang terbuat dari daun dan ranting. Apakah semua rusa bertanduk? Hanya rusa jantan yang bertanduk. Tanduk itu tanggal pada musim dingin dan tumbuh pada musim semi berikutnya.
Mengapa daun berubah warna? Beberapa pohon beristirahat di musim dingin. Makanan tidak lagi dibuat dengan zat hijau daun. Warna hijau hilang dan muncul warna lain. Hutan diselimuti salju. Pemandangan ini terasa asing bagi rusa kecil. Kapan salju akan berhenti turun? Pikirnya. Mengapa semua binatang diam? Untunglah bulu rusa kecil tebal seperti mantel. Meski ia terpaksa makan runjung tusam yang kurang bergizi, tubuhnya tetap hangat. Salju itu apa? Salju adalah titik air yang membeku menjadi kristal es bersudut 6. Tak ada serpi salju yang bentuknya tepat sama. Tak ada serpi salju yang bentuknya tepat sama. Mengapa beberapa pohon tetap hijau sepanjang tahun? Pohon hijau abadi memiliki daun jarum atau lembaran yang kuat dan licin, sehingga dapat bertahan di musim dingin. Kura-kura tidur pada musim dingin dalam liang dangkal yang mereka gali di tanah. Tikus tetap giat selama musim dingin. Mereka berkeliaran di bawah salju. Ular dan tupai tanah tidur pada musim dingin dalam liang bawah tanah selama cuaca yang paling dingin. Tupai tanah dan tikus tidur di bawah tanah dengan sekali-sekali keluar untuk mencari makan. Itik kecil tidak menjadi lamban karena musim dingin. Ketika menyelam di air dingin, ia tak sadar seekor rubah lapar mengincarnya. Begitu ia muncul dari air, rubah itu menyerang. "Kau tidak akan bisa menangkapku," kata itik kecil sambil terbang menghindar. Rubah itu menubruk air. Seekor beruang bersama anaknya tidur nyenyak dalam sarang dan kadang-kadang bangun untuk mencari makan. Bagaimana itik dapat bertahan di air yang sangat dingin? Itik punya bulu tebal yang tahan air untuk melindungi tubuhnya terhadap suhu dingin. Ketika salju terakhir mencair, tunas baru muncul di bawah kehangatan sinar matahari. Itik kecil berenang di tepi-tepi. Ia ingin melihat segalanya pada hari pertama musim semi. Tepi sungai penuh semak, sehingga pandangannya terhalang. Itik kecil berbelok di tikungan. "Rusa kecil," pakiknya, "kamu sudah setinggi pohon." Si rusa tidak percaya. "Itik kecil, aku mencarimu kemana-mana." Kedua sahabat itu berjumpa lagi dan
melanjutkan perjalanan mengungkap keajaiban hutan.